Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Mahani. Saya dari Prodi S1 PGSD. Saya akan menjawab tugas bimbingan konseling dengan dosen pengampu Bapak Harun Ar-Rasyid, MPD. Saya kuliah di Universitas Bakti Indonesia. Baik, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Harun Ar-Rasyid. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu pengertian bimbingan dan konseling secara umum. Salah satu proses yang dilakukan oleh konselor kalau di sekolah itu bisa disebut guru untuk memberikan solusi ataupun masukan kepada konseli. Konseli sendiri dalam lingkup sekolah diartikan sebagai murid. Nah, pelayanan atau bantuan yang sesuai dengan norma-norma untuk ditujukan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar peserta didik mampu mendirikan dan berkembang secara optimal. Bimbingan konseling juga bisa disebut dengan istilah BK. Nah, bimbingan konseling berperan penting di sekolah dan hampir semua sekolah ada bimbingan konseling, baik dari SD, SMP, dan SMA. Pertanyaan soal nomor 2. Mengapa dalam bimbingan dan konseling digunakan istilah optimal? Kemukakan perbedaan dengan istilah maksimal. Yakni optimal yaitu suatu kondisi tertinggi yang bisa dilakukan seseorang tanpa mengubah unsur yang ada di tempatnya. Kata optimal sendiri digunakan tanpa harus mencapai batas akhir, tetapi batas akhir yang tinggi. Sedangkan istilah maksimal merupakan suatu kondisi tertinggi yang dimana sampai batas akhir yang dicapai seseorang tanpa memikirkan kerusakan yang bisa terjadi kepadanya ataupun bahaya ya. Sebenarnya hampir sama mengenai istilah optimal dan maksimal. Hanya saja kata optimal berkaitan dengan usaha yang baik, bukan berdasarkan batas akhir, sedangkan kata maksimal terpacu pada hasil dan batas akhir. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional? Jadi, bimbingan konseling terdapat hubungan yang dekat dengan pendidikan. Dikarenakan bahwa bimbingan banyak mengajarkan cara pencegahan, walaupun juga diajarkan mengenai penyelesaian suatu problem masalah, tetapi dengan skala yang terbatas. Ingat, dengan skala yang terbatas. Dan pendidikan juga sangat banyak memberikan informasi. Jadi, tujuan bimbingan konseling dalam ranah pendidikan sendiri agar peserta didik lebih terarahkan dan berbuat sebagaimana yang sudah diterapkan kepada peserta didik. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 4. Jelaskan asumsi dari pemikiran, pendekatan, perkembangan dalam pelaksanaan bimbingan di SD ataupun MI. Jadi, asumsi dari bimbingan perkembangan adalah perkembangan individu yang berlangsung dalam interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungan. Interaksi tersebut seperti halnya peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, perkembangan yang harus dikembangkan oleh guru sebagai petugas bimbingan. Oleh karena itu, guru sebagai petugas bimbing perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengembangkan interaksi yang sehat sebagai pendukung sistem peluncuran bimbingan di sekolah. Baik, kali ini sudah selesai dalam menjawab tugas bimbingan konseling dari dosen pengampu Bapak Harun Ar-Rasyid. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kurang baik dalam penyampaian, saya sendiri mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.